Di halaman ini masuk lagi ke pertanyaan dari tanggal 22 Agustus 2020. Mari kita saya PPT nomor 10 ayat 1 ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patuh dengan hukum-Mu karena telah layak kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berbakti, berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari sengsara ini. Kami memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari 575 ayat 1.
Epistel untuk pertanyaan kita pada malam ini tertulis dari buku Keluaran pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki diperani ataupun seorang perempuan diperani, maka ia akan bekerja padamu dengan tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau harus kasihkan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing domba, dari tempat pendirikanmu, dan dari tempat kekerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau diutus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi berita itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena dia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, Maka engkau harus mengambil sebuah batu busuk dan meninggi telinganya di pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab enam tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 221 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 hingga ayat 17. Demikian bunyinya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebajikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah,
Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan tiba dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang walaupun Amang Minang tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Memang tahun ini dalam perayaan yang akan dilakukan baik di setiap lingkungan, instansi, dan bahkan secara keseluruhan Republik Indonesia kita lihat tidaklah semeriah di tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 yang masih benar-benar berwabah di negara kita Republik Indonesia ini. Tetapi sesungguhnya walaupun ada pandemi COVID-19 ini, janganlah mengurangi semangat kemerdekaan kita. Janganlah mengurangi sukacita kita dalam merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Karena kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kemerdekaan adalah hak semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang merdeka dia harus menunjukkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang merdeka. Tugas dan tanggung jawab orang Indonesia, bangsa Indonesia, sebagai orang yang bangsa yang telah mendapatkan kemerdekaan itu adalah mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan dengan kemauan untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia, membangun baik infrastruktur dan juga membangun mental bangsa Indonesia. Itulah cara-cara untuk mengisi kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita orang Indonesia, kita orang Kristen sebagai bangsa Indonesia harus juga turut dan mengisi kemerdekaan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, bahwasanya orang percaya itu di dunia ini memiliki dua kewarganegaraan, yaitu kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini sebagai warga negara Republik Indonesia, tetapi jangan lupa bahwasanya kita juga adalah warga kerajaan surga. Dua kewarganegaraan kita, karena kita masih tinggal di dunia ini, warga negara Indonesia ini dan juga warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai warga kerajaan surga yang tinggal di dunia ini, yang tinggal di Indonesia ini, yang sudah merdeka dan juga yang telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus menunjukkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang merdeka di negara yang merdeka ini, dan sebagai orang yang ditempatkan Tuhan di negara Republik Indonesia yang telah merdeka ini. Kita harus mengingat ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai di dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tugas kita dalam nats ini yang pertama dikatakan supaya kita tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja pemegang kekuasaan, baik kepada wali-wali yang diutusnya, karena Tuhan. Ketundukan kita kepada pemerintah, ketundukan kita kepada raja, ketundukan kita kepada pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini adalah karena kepada Tuhan, karena takut akan Tuhan, karena kita mengakui bahwasanya mereka adalah berasal dari Tuhan. Dan di ayat 17 yang terakhir jelas dikatakan, hormatilah raja. Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita telusuri latar belakang surat
1 Petrus ini, sesungguhnya kehidupan orang Kristen mula-mula itu adalah kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka teraniaya, mereka difitnah, mereka dibunuh, terlebih dengan kekejaman dan kekejian oleh Kaisar Nero. Mereka difitnah, dikatakan mereka menjadi pembakar kota, dan juga orang-orang Kristen itu dikatakan kanibal karena senantiasa mendengarkan dalam persekutuan orang Kristen ketika melakukan perjamuan kudus itu, makanlah dagingku ini, minumlah darahku ini. Maka dari luar mereka mendengar, oh ada ini kegiatan kanibal. Orang Kristen itu difitnah sesungguhnya oleh kekejaman Kaisar Nero. Banyak yang terbunuh, banyak yang kehilangan harta, banyak yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan bahkan banyak yang kehilangan nyawanya sendiri. Tetapi walaupun dalam hal itu orang Kristen tidak diizinkan untuk melakukan pemberontakan, karena itu Bapak Ibu Saudara, jelas dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab ini, di dalam situasi yang sangat-sangat sulit seperti itu pun Petrus dan Paulus menegaskan bagaimana sikap orang Kristen itu sesungguhnya terhadap pemerintah, walaupun terhadap pemerintah yang kejam sekalipun. Petrus mengatakan supaya seperti yang dalam nats ini, tunduklah kepada pemerintah, kepada raja, kepada wali-wali. Dan Paulus di dalam Roma 13 ayat 1 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada yang ditetapkan oleh Allah. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, orang Kristen harus mengakui pemerintah yang sah. Orang Kristen harus membayar pajak. Orang Kristen harus menaati undang-undang peraturan dalam negara itu. Dan bahkan pada saat ini kita harus menunjukkan kualitas kita yang benar-benar takut akan Tuhan dengan kemauan kita mengikuti protokol kesehatan. Baiklah, Amang Inang, sesungguhnya harus kita tunjukkan kelebihan kita dari dunia ini atau dari orang-orang di Indonesia ini, benar-benar setia melakukan protokol kesehatan itu kapanpun dan dimanapun. Pakai masker, cuci tangan, mengukur suhu, jaga jarak. Itu menunjukkan kita tunduk kepada pemerintah dan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena pemerintah itu tadi adalah yang ditetapkan oleh Tuhan. Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Semua otoritas pemerintah yang sah itu datang dari Tuhan. Dan itu sebabnya juga di ayat 2 di Roma 13 itu dikatakan, siapa yang melawan pemerintah sama saja dia melawan Tuhan. Siapa saja yang melawan pemerintah, dia sama saja melawan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan di dalam maksud dari buku Taurat kelima Amang Inang jelas dikatakan di situ supaya kita hormat kepada raja dan kepada pemerintah. Itu jelas. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara orang Kristen untuk hormat kepada raja dan pemerintah yang kejam dan keji, sama seperti dengan jemaat mula-mula tadi? Bagaimana mereka akan hormat dan taat kepada Kaisar Nero, Kaisar yang kejam dan keji itu? Lihat Bapak Ibu Saudara, Daniel benar-benar memposisikan dirinya. Dia benar menghormati pemerintah tetapi jauh lebih takut kepada Tuhan. Ketika peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu
tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dia tidak mau melakukannya. Tetapi dia tidak berontak. Dia bukan membuat perlawanan, pemberontakan. Dia tidak melakukan untuk menyembah patung kaisar, tapi dia tidak berontak kepada pemerintah. Bagaimana orang Kristen terhadap pemerintah yang kejam dan jahat tadi? Tetap menghormati mereka. Yang tidak kita setujui adalah peraturan atau tindakan. Bahkan kita harus menolak itu karena tidak mengikutinya. Bukan berarti semua peraturannya menjadi salah, tidak. Kita harus tunduk kepada peraturan yang ada, dan bahkan kita harus senantiasa mendoakan pemerintah kita supaya memimpin dengan bijak dan takut akan Tuhan. Ketika pemerintah itu memimpin dengan bijak dan takut akan Tuhan, dia akan benar-benar mengusahakan kesejahteraan kepada semua orang, tidak memandang bulu, tidak memandang golongan yang mayoritas atau lebih banyak atau lebih besar, dan tidak melihat golongan yang minoritas, tapi benar-benar akan mensejahterakan secara merata dan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus taat, dan ketaatan itu adalah tanda kasih kita kepada pemerintah. Tanda ketaatan kita itu atau loyalitas kita itu tanda hormat kita kepada mereka. Tetapi ingat, dalam Kisah Rasul 5 ayat 20 jelas dikatakan di situ, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya Tuhan memberikan nikmat kebijaksanaan bagi kita melihat apakah itu benar aturan yang dilakukan itu, yang dibuat itu. Kalau memang tidak benar, kita tidak akan melakukannya, karena kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan karena itu sebagai orang yang takut kepada Tuhan, kita tidak harus memberontak, kita tidak harus mengkudeta. Kudeta adalah pekerjaan orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan kesatuan. Tapi cara-cara orang Kristen untuk tunduk kepada pemerintah itu taati hukum yang ada, mendoakan pemerintah, membayar pajak, dan bahkan harus kita juga berani menyuarakan suara kenabian yang mungkin silap atau salah dalam mengambil keputusan. Kita harus berani menyuarakan suara kenabian dengan hormat dan sopan, bukan dengan gegabah, demonstrasi, dan bahkan melakukan kebrutalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana orang Kristen mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, mengisi kemerdekaannya sebagai bangsa yang telah ditebus oleh Kristus. Karena orang Kristen adalah orang yang merdeka. Yang kedua, di sini dikatakan kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kita ditempatkan Tuhan bukanlah makhluk yang tidak bersosial, tapi kita adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi satu dengan yang lain. Dan di dalam interaksi dengan orang lain bisa aja sengaja atau tidak sengaja ada hal-hal yang tidak baik. Dan bahkan ketika di dalam masyarakat mungkin ada yang tidak benar, tetapi Tuhan sengaja menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini dengan maksud dan tujuan Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya untuk membawa kedamaian, keadilan, kebenaran, dan juga Tuhan mau pakai kita alatnya untuk mengubah
masyarakat itu ke hal-hal yang lebih baik lagi. Bagaimana kita untuk bisa mengubah masyarakat ke hal yang baik? Harus lebih dahulu ada perubahan dalam diri kita sendiri. Karena tidak akan mungkin kita mampu mengubah masyarakat ini kalau kita tidak memiliki kualitas yang lebih dari orang lain. Garam itu bisa menggarami dunia ini karena ada rasa yang khas di dalam dirinya. Sinar lampu ini ataupun matahari bisa menyinari dunia ini karena benar-benar ada pengaruh yang benar bisa menjauhkan kegelapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dipakai Tuhan untuk ditempatkan di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengubah dunia yang mungkin bisa kita katakan pada zaman sekarang ini sudah mulai runyam, sudah runtuh. Tapi Tuhan sengaja menempatkan kita di tempat itu. Tuhan mau pakai kita untuk meluruskan yang runyam itu. Paturek pembantu diri asal benar kita menjadi alat Tuhan. Gaya sinar panodang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mempengaruhi masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Ini harus mau punya komitmen dan juga usaha dan kerja keras. Yang pertama yang harus kita lakukan itu supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik bukan hanya untuk dipuji orang atau pencitraan. Biasa dok kamang inang Kang Bobi di zaman pemilihan. Mulai sekarang sudah banyak teman-teman yang pencitraan untuk kita. Udah sering-sering telepon berbunyi di telepon. Halo Inang, bagaimana kabarnya? Gitu. Halo, segala macam. Kita tahu karena ada yang maksudnya untuk maju ke sana dan kemarin. Selama ini agak-agak jarang handphone ini bunyi. Tapi kalau sekarang masa-masa yang mau sinode ini, wah, tiap hari mungkin kita bisa mendapatkan teleponan 5 atau sampai 10 kali. Itu pencitraan namanya. Kita melakukan hal-hal yang baik itu adalah karena buah iman kita kepada Tuhan. Buah iman kita itu yang mendorong kita melakukan hal yang baik apapun. Bukan karena ada maksud, bukan karena ada tujuan kita, tetapi benar karena buah iman kita, maka kita setia dan terpercaya untuk melakukan hal yang baik. Dan di samping itu Bapak Ibu Saudara, kita melakukan pekerjaan baik itu adalah cara kita untuk menghentikan perbuatan-perbuatan orang-orang jahat. Karena di sini tadi dikatakan supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebencian orang-orang yang buruk. Kita berbuat baik itu untuk membungkamkan kebencian orang-orang bodoh itu. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan, maka sama seperti yang dikatakan oleh Pak Teolog itu, kita menambah satu orang jahat lagi. Kita menambah kejahatan itu. Tetapi ketika kita melawan kejahatan itu dengan perbuatan baik, dengan demikian kejahatan itu berhenti, dan bahkan kalau perbuatan baik itu semakin bertumbuh, maka perbuatan jahat itu terbungkam dan bahkan terkikis habis. Membalas kejahatan dengan kebaikan, hal itu pasti membungkamkan dan bahkan menghentikan kejahatan itu sendiri, dan kebenaran, kebaikan akan semakin terlihat dengan jelas.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi tanggung jawab kita yang kedua di tengah-tengah masyarakat ini, yakni untuk saling menghormati sesama. Di zaman nats kita ini masih terbiasa adanya perbudakan. Dan kalau kita baca tadi Epistel itu, di situ diceritakan ada budak yang harus dimerdekakan. Ada beberapa alasan mengapa orang menjadi budak ketika itu. Yang pertama karena tawanan perang, akhirnya menjadi budak. Yang kedua karena sudah orang tuanya budak dan dia lahir di tengah-tengah perbudakan orang tuanya itu, maka dia menjadi mewarisi perbudakan itu. Ada juga perbudakan karena dililit utang, maka dengan demikian dia menjadi budak kepada yang menjadi piutangnya. Ada juga perbudakan karena kecelakaan, ada perbudakan karena diculik, ada perbudakan karena dijual, sama seperti Yusuf yang terjual ke Mesir Potifar. Terbiasa pada zaman itu, zaman perbudakan. Dan ketika itu memang sikap perilaku orang terhadap budak itu berbeda dengan sikap perilaku orang terhadap orang-orang yang merdeka. Para budak itu senantiasa dinomorduakan. Bisa kita ingat Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi rasisme perbudakan antara kulit hitam dan kulit putih, kualitas atau status kehidupan kulit putih itu lebih tinggi daripada kulit hitam. Padahal sesungguhnya kita sama-sama yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu Nelson Mandela benar-benar berjuang untuk menegakkan harkat dan martabat kulit hitam itu, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan itu benar dikatakan di dalam Roma 3 ayat 28. Dan tidak ada budak, tidak ada orang Ibrani dan tidak ada orang Yunani, tidak ada perempuan dan tidak ada laki-laki, semua sama di hadapan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, di sini dianjurkan bagi orang-orang Kristen, walaupun perbudakan terjadi di tengah masyarakat dan sikap orang yang bukan Kristen berbeda kepada orang-orang budak ini, kita diajak supaya melakukan sikap yang berbeda, menganggap budak itu adalah sama dengan majikan atau tuannya. Orang Kristen harus menghormati semua, baik dia budak atau tuan, baik itu raja atau masyarakat umum, orang kaya atau orang miskin, orang yang bekerja atau yang pengangguran, tuan atau majikan, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Dan karena itu dalam episode kita itu diminta supaya ada pembebasan bagi budak. Pada tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan dan sama di mata Tuhan. Dan apabila kita ada yang menganggap orang lain itu lebih hina dari kita, orang lain itu nomor 2, kita nomor 1, dan atau apabila kita menghina siapapun itu karena dia budak atau karena dia lebih rendah dari kita, dari strata ekonomi, pendidikan dan segala macamnya, ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya menghina orangnya, tapi kita telah menghina Sang Pencipta itu. Siapa di antara kita memilih kita harus menjadi budak? Tidak mungkin. Siapa di antara kita memilih saya harus perempuan atau harus laki-laki? Tidak. Semua kita diciptakan Tuhan, bukan karena pilihan kita, tetapi Tuhan yang berinisiatif menciptakan kita sebagaimana kita adanya saat ini, baik laki-laki ataupun perempuan, budak atau raja.
yang punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita diajak supaya mau menghormati semua orang. Jangan kita berbeda-beda dengan orang, karena semua kita sudah menjadi orang yang merdeka. Yang kedua dikatakan supaya kita menghormati semua orang, atau yang kedua dikatakan untuk mengasihi semua orang, karena semua kita adalah tubuh Kristus. Paulus menganalogikan jemaat Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terdiri, tubuh itu yang terdiri dari berbagai anggota tubuh, dan semua anggota tubuh itu bermacam-macam dan berbeda-beda, berbeda fungsinya juga. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada telinga, dan semuanya. Di keberbedaan itu mari saling menghargai dan saling menerima, karena semua punya fungsi dan peranan masing-masing untuk melengkapi dan menyempurnakan tubuh Kristus. Tidak ada yang mengatakan atau menganggap dirinya lebih dan yang lain kurang. Semua harus bertanggung jawab di dalam posisinya masing-masing dan saling menghargai. Keberbedaan itu adalah kekayaan ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dikatakan supaya kita saling menghargai kebebasan satu dan lain. Kita adalah orang merdeka, dan orang Kristen adalah orang yang sudah merdeka. Baik kemerdekaan dari penjajahan, dan penjajahan ini harus kita lihat dari dua sisi, Bapak Ibu Saudara. Kita telah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain, dan kemerdekaan kita itu dari bangsa lain, penjajahan bangsa lain itu adalah hanya karena anugerah Tuhan. Itu jelas dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia adalah karena rahmat Tuhan, anugerah dan rahmat Tuhan, bukan hanya karena kekuatan dan kecanggihan alat-alat perang Indonesia, kekuatan para pahlawan kita, bukan, tapi adalah anugerah Tuhan. Karena itu sesungguhnya kita harus saling menghargai sebagai orang-orang merdeka. Tapi apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di negara kita Republik Indonesia yang telah merdeka ini, banyak masih orang yang tidak memerdekakan saudaranya, atau bahkan kita katakan masih banyak ketertindasan yang dihadapi oleh sekelompok orang di Indonesia ini. Banyak intimidasi dan ketidakbebasan, ketidakmerdekaan. Sesungguhnya kita harus merdeka, karena kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, hak semua orang. Kemerdekaan saya itu adalah hak saya, kemerdekaan saudara, amal kinan semua adalah hak saudara. Karena itu jangan sekali-sekali kita menindas orang lain, mengintimidasi orang lain, menghalangi kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Kita semua merdeka, maka mari mengisi kemerdekaan itu dengan saling mengasihi, saling menguatkan, dan menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Kemerdekaan itu, kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati. Jangan ada yang berani untuk menindas saudara-saudaranya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari kuasa dosa iblis dan maut. Kita sudah merdeka dari kuasa dosa iblis dan maut. Karena itu sebagai orang-orang yang merdeka, jangan ikatkan lagi dirimu kepada dosa iblis dan maut itu. Jauhkan dirimu dari semuanya itu.
kita adalah orang merdeka. Dengan kemerdekaan yang kita terima dari Kristus itu, dengan kemerdekaan yang kita terima melalui salib Kristus itu, maka kita akan dimampukan untuk melakukan kebaikan, kebenaran, saling mengasihi, saling menghormati, dan bahkan menghormati pemerintah kita, loyal kepada pimpinan kita, baik pemerintah di negara ini, di instansi pemerintahan yang di Republik Indonesia ini secara sekular, dan harus juga tunduk kepada pimpinan di tengah-tengah gereja siapapun. Jangan karena lebih mudah menganggap remeh kepada pimpinanmu, jangan karena perempuan menjadi menganggap remeh kepada pimpinanmu, tapi tunduklah, karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus menghormati pimpinan kita, baik pimpinan kerohanian dan pimpinan secara sekuler. Bukti dari buah iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, dan kami kenal dari nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tunduk kepada pemerintah, baik pemimpin di negara kami ini, pemimpin yang sekular, dan juga kepada pemimpin rohani yang menuntun kami ke jalan yang Kau kehendaki. Dengan demikian, maka kami benar-benar menunjukkan diri kami sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan bahwasanya pemerintahan mereka, kepemimpinan mereka adalah datang dari Tuhan. Karena itu, siapa yang menantang pemerintah, pemimpin yang sah, sama dengan menantang yang menetapkan kepemimpinan itu, sama dengan menantang Tuhan. Apa yang baik, biarlah Engkau yang senantiasa, dan firman-Mu ini yang senantiasa mengingatkan kami untuk tetap tunduk dan hormat kepada Raja, pemerintah kami, pemerintah pimpinan kami, pimpinan di negara ini, dan pimpinan di gereja kami, sebagai buah dari iman percaya kami kepada, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kesatuan dan sukacita, berkat yang melimpah dalam perjalanan hidup di dunia. Pada saat ini Bapak kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan jajarannya. Kami bersyukur Tuhan karena kami melihat bahwasanya pemerintah kami adalah pemerintah yang takut kepada Tuhan, yang benar-benar berusaha keras, bekerja keras, dan senantiasa kerja dan kerja untuk mesejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah kami yang benar-benar memakai waktu, tenaga, pikiran mereka hanya memikirkan kesejahteraan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan dengan pemerintah yang Kau berikan kepada kami seperti mereka. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, berkati mereka, berkati setiap apa yang direncanakan dan dipikirkan. Dan kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam keluarganya. Kami berdoa untuk negara Republik Indonesia ini, biarlah Engkau Bapa yang menyadarkan semua bangsa Indonesia untuk menghargai kemerdekaan ini, karena kemerdekaan itu telah Kau berikan kepada kami semua, supaya tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi ketidakbebasan secara khusus bagi golongan minoritas yang sulit untuk mendapatkan kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Bapak tolong kami, tolong bangsa dan masyarakat Indonesia, sadarkan Tuhan, karena kami semua sama di hadapan Tuhan, supaya biarlah golongan minoritas bisa dengan bebas beribadah,
dan mendirikan rumah ibadah mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat pimpinan gereja kami HKBP, mulai dari tingkat pusat hingga kuliah. Tuhan yang menetapkan mereka memimpin setiap gereja HKBP dimanapun dan tempatnya, baik di tingkat pusat, distrik, resort, dan juga kuliah. Karena itu berkati, kuatkan mereka dan ingatkan Tuhan supaya kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Dan ingatkan semua jemaat HKBP Bapak supaya tetap loyal kepada pimpinannya, loyal kepada uluannya, sehingga gerejamu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kasih mengasihi tetap di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami di gereja HKBP Sukatani, dan kami mau menunjukkan tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat dengan senantiasa tetap berbuat baik. Dan itulah cara kami untuk membungkamkan segala kejahatan, terlebih pada zaman sekarang ini banyaknya kejahatan, fitnah, kekejian di sekitar kami. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk tetap melakukan kebaikan, sehingga kejahatan itu bisa terbungkamkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 487 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah ya Tuhan, untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Allah ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengingatkan firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah ya Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, buat jemaat kami, luas kami. Biarlah Kau berikan mereka semua kesehatan di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Biar semuanya dalam keadaan aman, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan kuatkan kami semua, khususnya untuk pertumbuhan rohani kami Tuhan. Dan ada beberapa yang ibadah di rumah, untuk tetap terus setia beribadah.
Boleh kami melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan dengan tetap berpegang teguh pada ya Allah ya Tuhan. Berkati semua program-program kami ya Allah ya Tuhan, juga khususnya perkumpulan kami di dalam melunasi tanah yang sudah kami bayar di ya Tuhan. Bila kami boleh dimampukan di dalam melakukan tugas yang kami lihat sebagai sesuatu yang mustahil. Biarlah Engkau ya Allah ya Tuhan turut tangan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Ya Allah ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang penting Tuhan, dalam Kau berikan mereka hikmat bijaksana sehingga apapun yang mereka buat itu sungguh kesejahteraan dan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih ya Allah Tuhan, sucikan dan kuduskan kami dan layakan kami Tuhan di hadapan-Mu, yang semuanya kami padatkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hebrew nomor 770 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan dari rumah masing-masing. Katanya pernah beda tabak yang lainnya. Ada di bata amanami nadi banua kijang, kodo haruan disalur sile oleh menaringga dokna solidasa nama Yudus. Upasarakan manusia nadi romni tunami tidak nami duo. Saya jauh menyabe buat namusus di jurung. Pasu-pasu menjalan ramoti asal lupa kasek kami tidak non. Pati bulbun hahajon di tengah-tengah ibu yang bawa di kolonial. Buhay lawanan na bibili ito kami. Asalam kita dahami ko lang sa kalorong ni Tuhan. Asalam bibili kami matong mo yate ito. Markite-hite Jesus Kristus Tuhan. Amen. Ramadot manita di taniyang aliamanan. Aliamanan na di ba magijang sa pinabaliya mawang. Sa rumah jauh. Sa sao mawang ni rohami ko doon o siyang na di ba magijang. Lewat kami sadari mengumpul siapa sesa manusia semua pada sana hidup sedang apa dosa Tuhan. Maka kami pergi untuk pengunjungan lalu memahami siapa malu ayo pun harus jauh doa kabul rodia sangat sadari kita. Amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus doa kolom rohani di bawah bahwa persoalan nasihat di korban Irma nama nama di kamu salutnya. Horas manita salutnya.